Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi salam indahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani rahimahullahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ahmadu man istafa min ibadi man sabil wilayah wa hasasahu bihamdihi asrarihi wa hazzabihi min hulai bisajiqil inayah. Wa askuruhu anna ma'alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'i wal awliya'i min asrari rabbaniyah. Wa wafaqna betil bahiyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul mun wa huwa fil zahri ambi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan, sehingga kita dapat bermunajah, bersilaturahim dalam rangka majlis ta'lim dan pembacaan manaqib auliya Allah Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani rahimakumullah. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para qarib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majlis taklim yang dirahmati Allah, sebelum kita untuk melanjutkan dalam pembacaan manaqib ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar dibukakan suatu cahaya kepahaman dan cahaya ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi
waftah alaini bima'rifatil ilmi wasahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ya mudah-mudahan dengan memanjatkan doa itu tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cahaya kepahaman kepada kita dan untuk membersihkan diri kita dan hati kita dalam melaksanakan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam pembacaan manaqib ini kita akan mengambil iktibar atau mengambil pelajaran apa-apa yang menjadi tabiat beliau ataupun yang diwasiatkan oleh beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengamalkannya di dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah betul-betul wali Allah Subhanahu wa taala. Kita iktikadkan di dalam hati bahwa beliau adalah benar-benar juriyat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nasab beliau itu sampai kepada Hasan, bukan Husin. Nah, sampai kepada Hasan. Nah, jadi oleh sebab itu beliau inilah sebagai juru kunci makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai pada saat beliau itu sampai kepada anak cucu beliau, sampai kepada sekarang. Yang jaga makam Rasulullah SAW itu adalah juriyat daripada wali zaman. Laskar yang ada di sana pun adalah juga juriyat wali zaman. Nah, jadi dalam hal tersebut apabila kita meyakini, mengiktikadkan di dalam hati kita bahwa beliau benar-benar wali Allah, maka sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Nah, jadi apabila dibacakan manaqib aulia Allah atau wali Allah, siapa saja walinya, maka Allah itu akan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian yang hadir di sini, lebih khusus lagi kepada ahli bait yang melaksanakan di dalam masalah pembacaan tersebut. Nah, karena pada malam hari ini hidup sehari kita berdahulu mahauli beliau, yang sebenarnya haulan beliau itu adalah malam esok. Nah, karena malam ini hidup sehari, berarti kita berdahulu menyambut, artinya berdahulu daripada tentang kewafatan daripada beliau. Nah, jadi dalam hal tersebut, kenapa maka beliau ini mendapat kedudukan sebagai wali Allah sesuai dengan riyadah amaliyah beliau. Nah, karena beliau sukanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu kita ketahui, karena di dalam ayat Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam ayat itu Allah mengingatkan bukan kepada para wali saja, tapi juga kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya di antara wali-wali Allah itu, di dalam masalah kehidupan mereka tidak merasa khawatir atau tidak merasa takutan sedikit jua pun. Dan pula di antara mereka itu tidak ada yang bersedih hati. Jadi walahum yahzanun. Dan mereka itu tidak bersedih hati. Nah, lalu yang menjadi tanda tanya kita, kenapa maka di antara wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati? Maka dijawab oleh ayat Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Karena aulia Allah itu jelas alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar beriman. Wa kanu yattaqun, dan juga mereka itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kalau kita melihat. Lalu di sini kita menjadikan diri kita bukan hanya sekedar beriman, tapi juga kita selalu patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jadi untuk itu di dalam pembacaan manaqib ini pada malam hari ini kita tidak mengungkapkan tentang kekeramahan beliau. Yang kebiasaan orang membacakan tentang kekeramahan atau kelebihan-kelebihan daripada beliau. Kita pada malam hari ini membicarakan tentang apa yang menjadi pakaian beliau. Nah, ini apa yang menjadi pakaian beliau ataupun apa yang selalu diwasiatkan oleh beliau itu, yang selalu apa yang dalam masalah tabiatnya, supaya kita bisa menuruti di dalam masalah segi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi dalam hal tersebut beliau ini wali Allah. Guru beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu guru beliau yang memerintahkan beliau supaya turun di dalam masalah ke Madinah itu adalah wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, dan memasangkan jubah kepada beliau pun adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau kita hitung berapa ratus tahun jedanya sudah wafatnya di antara Syekh Abdul Qadir Jailani ini, maka bisa memberikan jubah kepada beliau untuk memerintahkan supaya turun ke Madinah untuk memberikan bimbingan atau memberikan tarbiyah kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Nah, lalu dikatakan Al-Madani, Syekh Saman Al-Madani, karena bermukim di Madinah. Nah, jadi beliau dalam hal tersebut bermukim di Madinah. Siapa murid-murid beliau? Murid beliau banyak. Kalau kita lihat rata-rata jadi wali Allah, terutama di Kalimantan. Untuk wilayah Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Haji Abdul Samad Al-Palimbani, kemudian Syekh Pangeran Nafis. Itu adalah yang sama-sama mereka menuntut di Madinah. Kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menuntut ilmu di Madinah dengan Wali Saman ini kurang lebih 12 tahun. Itu di Madinah. Nah, sama dengan masalah Syekh Pangeran Nafis, tapi keahlian di antara mereka yang menuntut itu berbeda-beda. Ada yang ahli dalam bidang ilmu tauhid, ada yang ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu syariatnya. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian, nah sehingga beda-beda. Lalu Muhammad Arsyad Al-Banjari ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawufnya mencakup di situ. Nah, lalu beliau membuat kitab yang terkenal, mengarang suatu kitab dan disahkan, diuji, yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Nah, Sabilal Muhtadin. Nah, kemudian di dalam masalah bidang ilmu tauhidnya, di situ ada Tuhfatur Raghibin. Kalau dalam masalah bidang ilmu tasawufnya, di situ adalah Futuhul Arifin. Nah, jadi banyak dalam hal yang sedemikian. Itu karangan daripada beliau. Nah, sedangkan dalam masalah karangan Syekh Pangeran Nafis, lalu ada kitab Durun Nafis. Itu khusus yang menyangkut dalam masalah bab tentang ketuhanan. Di situ dalam masalah bidang ilmu tauhid dan ilmu ketuhanan, khusus di dalam bidang tasawufnya. Nah, sedangkan
Haji Abdul Samad Al-Palimbani, beliau mengarang kitab yaitu Hidayatus Salikin. Baik dalam bidang ilmu fikihnya, dalam bidang ilmu tauhidnya. Itu adalah kitabnya Hidayatus Salikin. Nah, itu yang dibaca di dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu beliau ini, murid-murid beliau adalah rata-rata menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan hanya di Kalimantan ini saja, yang di Jawa juga banyak di antara mereka yang sama-sama berangkat, baik yang dari Sumatera, yang dari Aceh. Nah, jadi oleh sebab itu, karena beliau ini guru daripada wali-wali yang ada di Kalimantan ini, maka di Kalimantan lalu dikenal dengan pembacaan manaqib Wali Saman. Dan juga untuk wilayah Jawa Timur itu juga yang dibaca manaqibnya adalah Wali Saman. Untuk wilayah Jawa Barat oleh Jakarta, di situ juga Wali Saman. Nah, yang di Jawa Tengah di situ adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di Sumatera itu adalah sebagian, untuk wilayah Sumatera Selatan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ke wilayah utaranya di situ adalah Wali Saman, pembacaan manaqibnya. Nah, jadi supaya kita ketahui. Nah, lalu di tempat kita kenapa maka kita membaca Wali Saman, tidak membaca Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, karena beliau ini adalah sebagai guru besar daripada wali-wali yang ada di Kalimantan ini. Nah, jadi oleh sebab itu, karena beliau ini termasuk orang yang ahli dalam bidang ilmu syariat, ahli dalam bidang ilmu tarikat, ahli dalam bidang ilmu hakikat dan makrifatnya, ini beliau. Nah, sedangkan antara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu kada bisa kita pisah-pisahkan. Nah, kada bisa kita kalau kita hanya berpedoman kepada syariat saja, dalam masalah bidang ilmu syariatnya, ilmu tarikatnya tidak, dan ilmu hakikatnya tidak, berarti percuma di dalam masalah melaksanakan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab antara syariat, tarikat dan hakikat itu kada bisa kita pisahkan. Nah, haruslah kita mengawinkannya supaya sejalan. Nah, jadi tarikat itu apa yang dimaksud dengan tarikat? Tarikat itu adalah merupakan jalan. Nah, itu jalan. Nah, kenapa maka dikatakan jalan? Karena syariat tanpa tarikat tidak mungkin kita akan mencapai kepada hakikat. Nah, tidak mungkin kita akan bisa mencapai kepada hakikat. Nah, apabila kita sudah sampai kepada masalah makamnya hakikat, nah di sini untuk mencapai adanya suatu makrifat kita kepada Allah, maka harus kita jalani syariat, tarikat, hakikat sampai kepada makrifat. Nah, jadi dalam hal tersebut, kalau makrifat itu artinya kita sudah melakukan di dalam masalah pembersihan dalam masalah batin kita. Nah, jadi oleh sebab itu, karena beliau tadi ahli dalam bidang ilmu syariat, ada kita kada usah menjadi ahli. Yang penting kita bisa menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi disampaikan lagi kepada murid-murid beliau, kepada para sahabat, sampai kepada turun kepada para aulia, sampai kepada kita. Nah, itu artinya yang disyariatkan memang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini. Nah, jadi oleh sebab itu, karena tadi beliau ahli dalam bidang ilmu syariat, kita kada usah ahli. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang menyangkut dalam masalah pekerjaan kita di dunia ini dan gawian kita di dunia ini. Ini gawian kita yang bisa menjadi suatu amal ibadah. Maka dalam bidang ilmu syariat ini adalah tata cara pelaksanaan amal ibadah kita kepada Allah, tata cara mengatur dalam masalah segi kehidupan kita, supaya bagaimana cara kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam bidang ilmu syariat. Kalau kita mempelajari dalam bidang ilmu syariat,
kita kada usah jauh-jauh. Kada usah jauh-jauh. Nah, kenapa? Yang penting kita sudah mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Nah, lalu kita bisa membedakan dalam hal tersebut. Nah, jadi kada usah kita mempelajari segala babul hududnya, babul jinayatnya, babul muamalahnya. Nah, kalau orang yang ingin mendalami, mempelajari hal yang sedemikian, itu untuk menjadi ulama. Ulama ahli dalam masalah bidang hukum. Nah, hukum dalam masalah. Kalau kita sudah mengetahui ini boleh, ini tidak boleh, iya sudah. Itu nampak tuh dalam ilmu fikih itu. Nah, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita tinggalkan. Nah, lalu di dalam kitab fikih itu, dalam syariat ini, di situ ada babul nikah, babul talak. Nah, macam-macam. Babul zinayatnya, babul muamalahnya. Nah, sehingga lengkap dalam masalah fikih. Itu hukum-hukum, tata cara hukum di dalam masalah hak. Nah, jadi dalam kitab fikih, yang penting dalam kitab fikih itu adalah tata cara pelaksanaan suatu amal ibadah kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan ibadah kita untuk pengabdian kita kepada Allah? Nah, itu dalam masalah dalam bidang ilmu syariat. Nah, sedangkan di dalam masalah bidang ilmu tarikatnya, ilmu tarikat itu adalah ini untuk orang sufi. Nah, orang sufi. Nah, jadi orang sufi ini dia melaksanakan suatu amal ibadah berdasarkan daripada ilmu fikih tadi, dari ilmu syariat tadi, untuk menuju kepada hakikat. Tarikat itu adalah merupakan jalan. Nah, jalan. Nah, makanya kita lihat dalam hal tersebut, kita ambil contoh. Satu biji kelapa itu apabila tidak ada syariatnya buruk buah kelapa tadi. Nah, kenapa maka buruk? Sebab satu biji kelapa itu kulit luarnya atau tempurungnya atau bentuk kelapanya itu adalah syariat. Nah, syariat. Nah, kemudian batu kelapa ini mana isinya? Isinya itu adalah tarikat. Nah, kemudian dari syariat dan tarikat ini untuk menuju kepada hasil yang diharapkan. Apa hakikatnya yang kita harapkan? Nah, itu lalu ada apa? Dari santan, dari isi tadi. Nah, dari isi itu akan kita mendapatkan hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, nah baru kita di sini mengenal, baru kita ma'rifat. Nah, itu ibarat satu biji buah kelapa tadi. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena beliau tadi ahli dalam bidang ilmu syariat, ahli dalam bidang ilmu tarikat, ahli pula dalam bidang ilmu hakikat. Dan beliau ini adalah kutub. Nah, kutub Rabbani untuk wilayah Madinah. Nah, jadi kalau Sultan Aulia, nah Sultan Aulia itu kutub Rabbani itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pemimpin raja daripada segala wali-wali. Itu rajanya. Nah, jadi beliau ini adalah di bawah. Nah, sedangkan wali-wali yang ada di Kalimantan ini juga di bawah daripada Wali Saman. Nah, di bawah daripada Wali Saman. Nah, saya nggak ada dalam masalah tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi wali ini banyak macamnya. Jadi kalau orang mendapat wali Allah, dia tidak mengakui dirinya itu wali. Hanya di antara para wali lah yang tahu bahwa orang itu adalah wali. Kadang orang berhabar, aku wali, paling wali nikah, enggak lelakian. Nah, paling wali nikah. Nah, bapak dah bak aku diri, aku wali Allah. Di mana? Nah,
kadada orang nak bakaku menjadi wali itu kalanya bisa disimpannya fisik-fisik supaya jangan tabuka. Apabila tabuka tentang kewaliannya itu kada lawas lagi meninggal. Apabila ada yang mengetahui tentang kewalian orang tersebut yang disimpannya itu kan. Kalau sudah ada satu orang yang mengetahui bahwa dirinya itu adalah wali Allah, kada berumur seminggu berpulang ke rahmatullah karena tabuka rahasia. Kalau orang wali Allah itu ada yang mengatur tentang kewaliannya, berarti katanya terbuka aibku. Nah, terbuka aib. Nah, mereka itu mengatakan aib, terbuka aib. Mereka harus menyimpan tentang hal yang sedemikian. Itu wali Allah. Jadi untuk menjadi wali itu kadang mesti alim. Nah, kada tentu orang alim jadi wali. Nah, yang menghendaki jadi wali itu kada tentu orang alim. Nah, kenapa? Maka tidak bisa orang alim kalau dia bertekad ingin menjadi wali, kada ada harapan jadi wali. Karena dia bernafsu ingin jadi wali. Nah, mungkin. Nah, jadi oleh sebab itu, lalu apa beliau ini? Beliau sangat kasih sayang. Nah, ini tabiat beliau. Jadi tabiat beliau ini, beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang talibul ilmi. Nah, jadi beliau itu sangat kasih sayang, sangat mencintai kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang berilmu. Beliau sangat kasih sayang juga kepada orang-orang yang soleh di dalam masalah segi kehidupan. Nah, karena beliau sangat kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang bisa memberikan suatu kemanfaatan di dalam masalah segi kehidupannya dan bermanfaat pula bagi orang lain. Nah, jadi ilmu yang paling wajib kita tuntut di dalam masalah yang pertama adalah ilmu syariat tadi. Lalu ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Atau dengan istilah ilmu yang paling utama kita tuntut, ilmu fikih dan ilmu tauhid. Nah, ini merupakan jalan untuk supaya kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuntut itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mana ilmu yang wajib dituntut? Ilmu fikih, tata cara kita melaksanakan suatu amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah kita kepada Allah apabila kita tidak mempelajari dalam masalah bidang ilmu tauhidnya. Nah, kenapa? Ilmu tauhid itu yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita untuk mengenal kepada Allah. Untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal kepada Allah apabila kita tidak mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu yang perlu kita ketahui lebih awal. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kebaktian kita kepada Allah? Sedangkan sifatnya kita tidak tahu, bagaimana kita dapat mengenal? Nah, jadi bagaimana kita untuk mengenal Allah? Kita pelajari dahulu tauhidnya. Jadi mempelajari ilmu tauhid dan fikih itu adalah termasuk fardu ain. Nah, fardu ain itu artinya wajib bagi kita, wajib perorangan. Jadi apabila kita kadang menuntutnya, maka kita dikenai sanksi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib kita menuntutnya, mempelajari.
Nah, sedangkan mempelajari dalam masalah bidang ilmu tasawuf menjadikan kita sebagai insan kamil itu adalah lebih wajib lagi, nah, lebih utama lagi, nah, itu lebih diutamakan lagi daripada ilmu fikih. Nah, tapi jalannya yang lebih awal adalah ilmu fikih dan ilmu tauhid. Ini untuk mencapai sasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan suatu ibadah kita kepada Allah. Memang ilmu ini banyak. Apabila kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia, haruslah disertai dengan ilmunya. Ingin juga kita bahagia dalam akhirat, harus pula disertai dengan ilmunya. Ingin kedua-duanya, juga haruslah dengan ilmu. Lalu Rasulullah menganjurkan kepada kita, apa kata Rasulullah? Berusahalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, berarti dalam hal tersebut Rasulullah menganjurkan kepada kita adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu Rasulullah membagi waktu kepada kita. Karena waktu 24 jam itu kita bagi menjadi 3 bahagian. 8 jam untuk kita berusaha, 8 jam untuk kita menuntut ilmu dan ibadah, 8 jam untuk istirahat. Jadi ada waktu istirahatnya kita. Jadi 8 jam. Nah, jadi waktu-waktu yang itulah jangan sampai terbuang. Nah, di sini kita untuk mengisi waktu-waktu yang luang itu dengan belajar ilmu. Nah, jadi dengan belajar ilmu dan ibadah itu 8 jam waktunya. Waktu kita bekerja juga 8 jam. Waktu kita istirahat 8 jam. Karena dalam satu hari satu malam itu jumlahnya 24 jam. Lalu kita bagi menjadi 3. Itu Rasulullah membagikan waktu hal yang sedemikian. 8 jam untuk menuntut ilmu dan ibadah, 8 jam untuk kita berusaha untuk urusan dunia, 8 jam untuk istirahat. Artinya kita menjaga kondisi batang tubuh kita untuk melaksanakan suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibagikan oleh baginda Rasulullah. Kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu yang tersedia. Nah, jadi waktu yang tersedia itu kadang-kadang kita tidak sempat untuk memanfaatkannya. Nah, kemudian dalam hal tersebut, karena tadi beliau sangat suka dengan orang yang menuntut ilmu, termasuk kita pada malam hari ini majelis ilmu namanya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk sesaat di dalam majelis ilmu yang seperti ini, maka lebih baik daripada dia beribadah melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Jadi lebih baik kita duduk menuntut ilmu sesaat, duduk sebentar. Nah, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan suatu penjelasan seperti itu. Nah, kemudian kita duduk sesaat dalam masalah majelis ilmu itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1 tahun. Duduk dalam masalah majelis. Nah, untuk mendapatkan suatu ilmu yang bisa membahagiakan dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jadi oleh sebab itu dalam hal tersebut, nah ini beliau sangat mencintai, sangat menyayangi. Nah, karena tadi kita undang daripada beliau pasti hadir. Siapa lagi yang hadir? Wali Mahzub hadir, Wali Abdal hadir. Nah, jadi dalam hal yang sedemikian, karena kita dihadiri oleh para aulia Allah.
untuk memberikan dalam masalah bimbingan kepada kita. Nah, sehingga dalam hal nah ini yang perlu kita lakukan. Makanya majelis ilmu, kita disuruh menuntut ilmu, memperbanyak ilmu pengetahuan demi untuk keselamatan dalam masalah kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, lalu apa yang disukai beliau? Nah, di sini tabiat beliau juga. Tabiat beliau ini mulai beliau masa kanak-kanaknya, beliau selalu memuliakan orang tua. Nah, ini beliau selalu memuliakan orang tua, menghormati orang tua, menghormati kepada ibu bapak beliau. Beliau tidak makan sebelum orang tuanya itu makan. Nah, jadi beliau tidak mau makan sebelum orang tua beliau itu makan. Kada sama lawan kita wayah ini. Ada kita wayah ini hanyar mangau, orang tua belum duduk sudah dilahap oleh anak, kadang-kadang iwak habis oleh anak. Nah, jadi karena beliau selalu menghormati, menyayangi, sangat kasih sayang kepada kedua orang tua beliau. Mulai kanak-kanak beliau sampai kepada hak musidnya, sampai kepada kewalian daripada beliau. Beliau selalu memuliakan lawan orang tua. Oh, kalau kita tidak sempat berbakti pada orang tua kita pada masih hidup, kita tidak sempat berbakti, bagaimana cara kita berbakti? Lalu kita dekati saudara orang tua kita, kita dekati teman orang tua kita. Di sana kita minta restu, hal yang sedemikian. Itu sebagai tanda bakti. Kalau kita tidak sempat berbakti, masa orang tua kita masih hidup, kita tidak sempat berbakti, kita dekati teman orang tua kita, saudara orang tua kita. Ini yang perlu kita dekati. Nah, lalu kita mendoakan lagi kepada orang tua kita. Makanya kalau kita mendoakan kepada orang tua kita itu, berdoa kepada orang tua kita itu dalam satu hari jangan kurang daripada 27 kali. Nah, 27 kali kita mendoakan orang tua kita dalam satu hari. Itu jangan kurang dalam mendoakan orang tua kita. Berapa kali kira-kira mendoakan orang tua kita? Harus jangan kurang pada 27 kali kita mendoakan untuk orang tua kita dalam satu hari satu malam. Nanti kita mendoakan dalam hal yang sedemikian sebagai tanda kita berbakti, karena pada masa hidup beliau kita tidak sempat berbakti, lalu kita berbakti mendoakan setiap waktu kita kirim hadiah untuk orang tua kita. Kita doakan. Apabila kita mendoakan untuk orang tua kita, kita menjadi anak yang soleh dalam masalah segi kehidupan kita, maka orang tua kita merasa senang, merasa gembira, senang mereka dalam kubur. Nah, senang sekali. Kemudian setiap malam Jumat, roh di antara orang tua kita itu memasuki rumah kita. Nah, setiap malam Jumat nih, beliau itu datang memasuki dalam masalah ke rumah kita, datang mengunjungi kita. Napa gawian anaknya? Adakah hanya bahadiah? Adakah hanya bersedekah? Adakah hanya membaca yang bisa dibacanya? Baca Al-Fatihah, baca Qul, baca Yasin. Nah, kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, setiap malam Jumat, roh di antara mereka itu hadir mengetuk ke pintu kita. Nah, diketuknya melihat keadaan anaknya. Apabila di dalam hal tersebut di rumah kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada yang memberikan hadiah untuk orang tua kita, maka sakit hati beliau. Beliau tersiksa di dalam masalah kuburnya. Beliau itu tersiksa dalam kubur. Nah, kenapa? Akibat
ulah kita di dunia ini. Akibat ulah kita di dalam masalah kehidupan kita, kadang-kadang di antara kita badang sana kadarakat, bisa baca kut aja tuh badang sana. Nah itu membuat apa? Nah membuat orang tua kita sakit hati. Bukan hanya orang tua kita yang sakit hati, tapi kita termasuk menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat baginda Rasulullah menjadi menangis dalam hal tersebut gara-gara perbuatan kita. Nah di sini. Nah ini yang perlu kita jaga. Nah jadi beliau tadi menganjurkan kepada kita seperti itu, supaya kita tanda sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita, karena kita belum sempat berbakti. Orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, doakan. Nah kita doakan. Doakan setiap kali kita melaksanakan ibadah salat, kita doakan. Setiap malam Jumat kita lakukan sembahyang sunnah hadiah, kita hadiahi untuk orang tua kita. Nah, jangan sampai kada dihadiahi. Ini sebagai tanda anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita terjadi suatu perselisihan di antara kita, gara-gara harta yang ditinggalkan orang tua kita, lalu akibatnya terjadi suatu perselisihan. Itu adalah menyiksa kepada orang tua kita. Orang tua kita yang sudah dalam kubur itu tersiksa gara-gara kita. Nah di sini, ini yang perlu kita jaga dalam masalah kehidupan kita. Ini disarankan oleh beliau supaya kita betul-betul bisa berbakti kepada orang tua kita. Nah jadi oleh sebab itu, dalam pembacaan manaqib ini kita akan mengambil iktibarnya tadi, mengambil suatu pelajaran dalam hal tersebut. Nah lalu apa kata beliau? Nah dalam hal tersebut beliau menganjurkan pula kepada kita supaya kita bisa menghiasi dalam masalah diri kita. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa zainaz zahira wal batina bikulli ilmin zahirin wa batinin. Ini kata Rasulullah SAW. Dan perhiaskanlah olehmu akan anggota batang tubuhmu yang zahir itu. Ini batang tubuh kita yang zahir diperhias, kata beliau, dengan ilmu syariat yang zahir. Mana ilmu syariat yang zahir? Ilmu syariat yang zahir itu adalah ilmu fikih dan ilmu tauhid. Lalu kita disuruh untuk memperindah anggota batang tubuh kita yang zahir ini dengan ilmu syariat yang zahir. Ilmu syariat yang zahir adalah ilmu fikih dan ilmu tauhid. Supaya apa? Nah, segala di dalam masalah hal yang segala ibadah kita yang zahir itu supaya bisa diterima di sisi Allah. Mana ibadah kita yang zahir? Ibadah kita yang zahir yaitu kita melaksanakan salat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji. Ini yang zahir. Nah, jadi ibadah kita yang zahir itu. Nah, supaya bisa diterima untuk mengerjakan hal yang sedemikian. Kita mengerjakan salat supaya bisa diterima. Kita mengerjakan puasa supaya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pelajari ilmu fikih dan ilmu tauhidnya tadi. Maka disuruh sini wa zainal zahira wal batin bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Nah, kita disuruh untuk menghiasi anggota batang tubuh kita ini dengan ilmu syariat yang zahir, agar amal ibadah kita yang zahir itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bikulli ilmin zahirin wa batinin, dan perhiaskan pula. Jadi disuruh pula kita menghiasi dalam hal tersebut anggota batang tubuh kita yang batin. Mana anggota batang tubuh kita yang batin? Yaitu hati kita. Hati kita dan roh kita ini kita perhias, dihiasi, diperindah, maksudnya kan disitu dengan ilmu syariat yang batin. Mana ilmu syariat yang batin? Ilmu syariat yang batin itu ialah ilmu tasawuf dan ilmu tarikat. Nah ini yang batin. Nah,
Supaya apa? Jalan dalam hal tersebut untuk menyampaikan kepada ilmu hakikat, supaya amal ibadah kita yang batin itu bisa diterima. Mana amal ibadah kita yang batin yang bisa diterima dalam ibadah itu? Nah, yaitu seperti dalam melaksanakan sesuatu, di situ ikhlas dalam hati kita, kemudian sabar dalam hati kita, kemudian ridha, zuhud, wara. Nah, itu adalah yang batin. Nah, ini yang kita perhiaskan. Untuk menghias setiap kita melakukan suatu amal ibadah, haruslah hati kita ridha, ikhlas, sabar. Nah, jadi apabila kita tidak ridha, tidak sabar, tidak ikhlas, percuma kita melakukan dalam masalah suatu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dianjurkan oleh beliau. Nah, supaya kita bisa memperindah dalam masalah batang tubuh kita, baik dengan ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin. Nah, supaya untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam suatu pelaksanaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang menjadi tabiat beliau ataupun yang diwasiatkan beliau, supaya kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kami mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya, karena kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada kesalahan dan kehilapan. Sebagai akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi salamatin ahimlahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma wassalli wa sallim bil awwalin, Allahumma wassalli wa sallim rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li na'imaika syakirin wa la qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin, minal halali marzuqin wa lil harami mahfil jinani muna'imin wa lil nirani muba'idin wa nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi nadirin mutamatiin, ruddan Allahu ilaika maradan jamila, ruddan Allahu ilaika maradan jamila, ruddan Allahu ilaika maradan jamila, wala tanadis syaitani alaina fi siril halati wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaida wala sabila, wa asbitna Allahumma ala qiraatina hajuban jajila wa ajra min qa'atim wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jalil jalilan. Innalillahumma qabbarna wa halalnahu ziyadatan fi syarat akram sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa sabah wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in yaumiddin. Summa ila arwahil arbatil aimatil mustahidin wal munfitin wal ulama il amilin wal fuqaha wal muhdisin wal qura'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila
yaumiddin. Summa ila arwahi man qara'naha huna bisababihim Qur'anul azim min ajlihim wa jihatihim mimman anta a'lamu bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin. Summa ila arwahi man dajahum wa qarabahum min muslimin kafatan ammah malahum sairu wala zairalan Allah birahmatika waskina wa iyahum bi fasihi jannatik wa mahkaramatika ya arhamar rahimin. Allah masburin kisarana wa ampuni tijarana wa tim bisadihati a'malana walal iman wal islam jama'an tawafana wa antaradin anna wala tuyina ghaflah wal naghirah waj'al akhir indan tihai ajarina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina alaiha ya hayyu wa amitna alaiha ya mumit kuburina ya ba'is wanfa'na wa rafa'na biha yawma la yanfa'u mal wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minanal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarubin wa ila sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum wa ila arwahi kul walillahi min magharibiha barna bi ilmik wa halas arwahuhum ya maulana ya rabbal alamin. Wa ila arwahi sadatina ahlil ma'ala was subaikati wal baqi wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi salamah binti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalur rahmata wan ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahihim. Allahumma jalur rahmata wan ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahihim. Allahumma jalur rahmata wan ni'mata wal maghfirata was syafa'ata ala arwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa anna an-nahar waj'alna hujjata ya maulana ya rabbal alamin. Wa amdalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin khan mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub bis salamata wal afiyata alaina wa laman hadarana wa laman gamna qadir. Allahumma syahil umurana wastur uyubana wa hasabin azabil akhirah. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afu 'indal hisab. Rabbana rahmatan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil halqi kullihim ya rabbi bi
مسببا لمقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمسببا لمقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا ربي بالمسببا لمقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.